Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur pada Tuhan, kesempatan yang indah kita belajar suatu kebenaran. Kali ini saya mengangkat satu topik, panggilan seorang pemimpin. Kita landasi bagian firman Tuhan ini dari Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Menarik apa yang dilakukan oleh Musa, sungguh luar biasa. Dia sangat peduli kepada umat Allah, sehingga dia melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Melakukannya dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan semangat, dan juga disiplin. Sehingga dia lakukan dari pagi sampai petang, dari pagi sampai petang, dia berusaha untuk mengadili dengan penuh bijaksana, dengan penuh keadilan, terutama sesuai dengan petunjuk Tuhan. Sehingga umat boleh taat, boleh melakukan ketetapan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau kita bicara tentang seorang pemimpin, maka panggilan menjadi seorang pemimpin itu adalah anugerah. Dan juga dapat kita katakan bahwa itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada seseorang yang boleh Tuhan pakai menjadi seorang pemimpin. Seseorang boleh dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin dalam skala yang kecil maupun skala yang besar. Untuk memimpin keluarga maupun untuk memimpin suatu bangsa. Jadi bersyukurlah kalau misalnya kepada seseorang atau kepada kita diberikan anugerah oleh Tuhan atau hak oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin. Siapapun yang kita pimpin, kita percaya bahwa itulah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Di sanalah kita bisa menyampaikan menjadi wakil Allah bagi orang-orang yang Tuhan percayakan. Sehingga ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka sebetulnya banyak orang yang bergantung pada kita. Terutama orang-orang yang kita pimpin ini. Setidaknya kalau kita menjadi pemimpin keluarga, misalnya istri dan anak kita bergantung pada kita. Ketika mereka bergantung pada kita, maka kita sebagai seorang pemimpin bergantung pada siapa? Nah, dengan jelas kita bisa jawab bahwa kalau Tuhan panggil saya menjadi seorang pemimpin, maka Tuhan pemimpin saya. Tuhan pemimpin utamanya. Dan saya bergantung pada Dia sebagai pemimpin utama karena Dia kepala dari segala kepala. Dia pemimpin dari segala pemimpin. Bahkan Dia imam dari segala imam. Sehingga ketika saya boleh bergantung pada Tuhan, itu hal yang luar biasa. Dan boleh menyampaikan apa yang Tuhan inginkan kepada orang yang saya pimpin. Dan itu adalah hal yang istimewa, anugerah terindah bagi kehidupan kita. Nah, sehingga saya meyakini bahwa ketika Tuhan menjadi pemimpin, maka tidak pernah kekurangan kita. Kenapa? Selalu ada kekuatan, selalu ada jawaban, selalu ada hikmat, selalu ada bijaksana, selalu ada firman yang menjadi sumber untuk kehidupan kita. Dan kepada Dia kita bergantung dalam kehidupan kita. Menjadi seorang pemimpin berarti menjadi seorang pelayan bagi banyak orang. Ya, kita perlu mengakui bahwa kita adalah orang yang Tuhan pakai sebagai alat di tangannya. Untuk apa? Untuk melayani orang-orang yang Tuhan percayakan itu. Jadi kita sebagai seorang pelayan, waktu kita melayani orang, mudah apa tidak? Tentu tidak mudah. Begitu banyak persoalan, kesulitan yang orang hadapi. Pergumulan-pergumulan yang orang hadapi. Sehingga harus kita akui waktu kita melayani, maka secara waktu kita terkuras. Secara tenaga kita terkuras. Bahkan pikiran terkuras. Termasuk juga sumber-sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita bisa juga terkuras untuk menolong orang yang kita layani ini.
dalam bagian ini ya kita memang membutuhkan kekuatan daripada Tuhan supaya kita tetap bisa melaksanakan, tetap jalan melakukan tugas tanggung jawab kita. Mungkin saja banyak orang berhenti karena orang kelelahan, mungkin orang kemudian menjadi merasa tidak mampu untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, tetapi kita berusaha untuk tetap menjalankan tanggung jawab kita hingga selesai. Nah, seorang pemimpin harus menjadi seorang yang mau berkorban bagi orang yang dilayani. Seorang pemimpin harus selalu konsisten. Jadi pantang mundur, pantang menyerah, dan selalu apa? Selalu memandang kepada Tuhan. Ketika kita kemudian tangan lemah, kaki mulai goyah, maka kita tidak perlu takut, kita harus memandang pada Tuhan sebagai Tuhan sumber daripada kekuatan kita. Ya karena waktu kita melayani orang, ya otomatis banyak sumber daya yang akan keluar. Energi kita, bahkan ya tadi pikiran kita lain sebagainya akan terkuras. Jadi kita dinilai bukan saja dari apa yang kita dapatkan. Ya begitu banyak orang ingin menjadi pemimpin, kenapa? Karena orang berpikir nanti saya akan dinilai dari apa yang saya dapatkan. Saya akan mendapatkan kedudukan, saya akan mendapatkan pujian, kehormatan, lain sebagainya. Ternyata menjadi seorang pemimpin bukan berbicara tentang apa yang dia dapatkan, justru bicara tentang apa yang diberikan kepada umat-umat yang dilayani. Nah, ini suatu pemikiran yang sangat penting untuk kita perhatikan sebagai seorang pemimpin, bahwa apa yang bisa saya berikan, kontribusi apa yang bisa saya berikan kepada orang yang saya layani. Nah, bila Anda menjadi seorang pemimpin, berarti Anda harus melakukan segala tugas dengan rasa kasih, dengan penuh tanggung jawab, hingga tugas itu selesai. Kita tidak mungkin berhenti di tengah jalan, kemudian berkata, saya udah nggak sanggup, saya berhenti deh. Ya tidak mungkin. Kita terus melaksanakan tugas tanggung jawab kita, meskipun berada dalam kondisi yang tidak mudah. Meskipun kita menghadapi yang namanya kelelahan, ya kita tetap jalan terus. Karena selalu ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ketika seorang pemimpin menghadapi tekanan, kesulitan, kelelahan, menghadapi pergumulan, ya selain daripada kepada Tuhan, kepada siapa juga dia bergantung. Ya, saya meyakini bahwa Tuhan juga tempatkan orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita, untuk meneguhkan kita, untuk menghibur kita, menguatkan kita. Siapa itu? Yaitu keluarga kita, orang terdekat dengan kita. Kita lihat bagaimana sebetulnya hubungan Musa dengan Yitro itu hubungan mertua dan mantu. Tapi Tuhan juga bisa pakai mertua untuk memberi nasihat kepada menantu. Nah, dalam bagian ini Yitro memberi nasihat kepada Musa bahwa kalau dia seorang diri mengadili bangsa itu dari pagi sampai petang, maka dia akan kelelahan, dia akan capek. Maka dia perlu berpikir dengan bijaksana bagaimana kemudian nanti memilih pemimpin-pemimpin yang lainnya, supaya mereka juga bisa memimpin dengan skala kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Nah, jadi ketika kita menghadapi yang namanya kesulitan, pergumulan, kelelahan di dalam melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin, maka siapa yang akan menolong kita? Yang akan menolong kita menurut saya adalah orang terdekat kita, seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi seperti saya misalnya, ketika saya sedang bergumul menghadapi suatu kondisi yang tidak mudah, kepada siapa saya akan menyampaikan tentang pergumulan saya itu? Ya, saya menyampaikan kepada Tuhan, pasti. Tapi juga ada ayah saya akan telepon, saya akan bercerita, sehingga bapak saya memberikan nasihat, kekuatan, dan juga doa. Sehingga apa? Sehingga roh kita semakin hari semakin diperbaharui, semakin hari semakin diberi kekuatan, dan kita terus jalan. Dan kita meyakini bahwa Tuhan mempunyai 1001 cara untuk memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita. Begitu banyak cara Tuhan yang bisa menjadi sumber untuk meneguhkan kita, sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan terus berjalan. Menjadi seorang pemimpin berarti menjadi wakil Allah. Ya. Jadi menyampaikan apa yang Tuhan mau kepada manusia, bukan menyampaikan apa yang kita mau. Kalau kita menyampaikan apa yang kita mau itu mudah.
Tetapi menjadi wakil Allah berarti kita sendiri harus akrab dengan Allah, harus memahami maksud Allah. Berarti kita harus berpegang pada firman Allah. Sehingga kekuatan bagi kita untuk memimpin bukan berdasarkan atau bersandar pada kekuatan kita, tetapi bersandar pada kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, bijaksana daripada Tuhan, maksud Tuhan. Sehingga maksud Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita, itulah yang kita sampaikan kepada jemaat yang kita layani atau orang-orang yang kita pimpin itu. Nah, jadi sehingga menjadi pemimpin berarti menyampaikan petunjuk Allah kepada umat. Dan itu yang dilakukan oleh Musa. Mengadili perkara-perkara di antara umat menjadi lebih sederhana. Karena kita mengadili bukan dengan hikmah bijaksana kita, tetapi dengan kekuatan petunjuk daripada Tuhan. Nah, sehingga dalam bagian ini, ya bisnis kita sebagai seorang pemimpin, ya dekatlah dengan Tuhan, selalulah bergantung pada Dia, mintalah sumber hikmat daripada Dia. Sehingga hikmat yang limpah bisa kita berikan kepada umat yang memang membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Jadi sesuai dengan segala ketetapan kehendak Tuhan, keputusan-keputusan itu ya kita sampaikan, bukan berdasarkan segala keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan yang kita buat. Nah, dalam bagian ini kenapa harus sesuai dengan ketetapan dan keputusan Tuhan? Karena ketetapan dan keputusan Tuhan itulah yang paling tepat, yang paling baik, yang terpenting, yang memang diperlukan dalam kehidupan ini. Siapa yang mengatur kita sehingga kita ada dalam dunia ini? Siapa pemimpin kita sehingga kita boleh terus berjalan melangkah dalam dunia ini? Saya terbatas, tapi ada Tuhan yang tidak terbatas, yang selalu menuntun kita, memberi petunjuk arah yang tepat bagi kehidupan kita semua. Sehingga sebagai seorang pemimpin, marilah kita bergantung pada Tuhan, bawalah umat untuk mengerti segala ketetapan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Kiranya bagian ini menolong kita untuk melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar, untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin.